Let's go! Let's go! Kita terbangkan pesawatnya setinggi-tingginya. Kok gue jadi gemeter-gemeter gimana gitu ya? Aduh. Bermuda! Let's go! Kemanakah pesawatnya? Oke, itu dia. Vegan lu jangan ke distract dong. Mentang-mentang gue bilang keren, lu langsung ke distract gitu dong. Aduh, gue takutnya jadi salah tingkah. Oke, let's go. Oke. Observatory di sini Kings ternyata turun di area observatory. Oh my God. Waduh. Ini seperti yang kita obrolin sebelum kita nge-cast, Vegan. Ah. Ini kira-kira Kingsnya turun mana ya? Karena kalau gue rasa sih, apakah dia kayak match yang sebelumnya ya ketemu EVOS, dia bakal mengalah dan turun ke area mil. Tapi nggak juga, karena ada teman-teman dari Aero yang bakal turun ke sana. Dan bener aja, mereka mengambil posisi dari Obser sendiri dan lagi-lagi EVOS yang harus mengalah malam hari ini. Ya. Terimanya sendiri itu mau nggak mau back off dan ya dari Rename sendiri. Tolong sih, harusnya enak aja. Oke. Itu juga masih bisa jadi satu pilihan juga untuk anak-anak dari tim Primo Arts. Di sana udah nggak ada yang turun juga, tapi di sini ternyata Sentertin harus untuk bakal serang ke Zal dengan pengerangan dari Car Biometric Scope-nya. Sementara rekan-rekan dari tim Vivo Depan ternyata di sana agak sedikit lebih jauh dari rekan-rekan yang lain karena kali ini posisinya bakal sulit untuk diselamatkan. Sementara dari Kings sudah mulai melakukan pelebaran sayap flanking membelah lautan dan kali ini posisinya dari Kings Esports mendapatkan first blood dan membuat para player dari tim EVOS Divine harus kehilangan sang kapten di awal-awal. Wah, ini kan yang gua rasa tadi seperti yang omong itu sebenarnya sudah move juga dari arah Griffith ke arah Katul yang gua tahu ya dari EVO sendiri. Dia tahu nih posisinya dia pasti bakal didatengin atau dihampirin sama teman-teman dari Kings. Dan lucunya dia ketemunya di area tengah-tengah di mana ada Katulistiwa juga yang akhirnya menjadi tempat persinggahan kedua dari EVOS Divine-nya sendiri. Dan Kings mencoba untuk mengusir teman-teman dari EVOS dan berhasil untuk menguasai area atasnya sendiri. First Rider juga udah nggak ada di area Katulistiwa ya untuk tim First Rider sendiri dan justru untuk tim EVO sendiri ini bakal jadi hal yang agak sedikit sulit karena mereka akan bermain di luar dari pattern mereka. Mereka bermain di luar seperti biasanya yang mereka mainkan. Mereka nggak lagi nahan di area observatory. Mereka nggak lagi nunggu zonanya bakal bergerak kemana dan mereka juga nggak melakukan looting habis area observatory, mereka nggak ngeluting habis area bullseye dan seluruhnya. Ini bakal jadi satu hal yang berbeda untuk game pertama untuk tim EVOS Dipan. Tapi menarik kalau kita melihat apa ya istilahnya pertempuran ataupun perseteruan di area observatory. Justru kalau menurut gua untuk tim EVOS sendiri bersama dengan Kings ini itu berada di grup yang berbeda. Dan kalau ngelihat dari Kings sendiri ini bakal untung buat Kings kalau misalkan justru Kingsnya dapat point kill dari tim EVOS ya. Mengingat sekarang dari Kings sendiri udah dapat satu. Kehabisan waktu dari Gluwal yang memang enak banget buat ngepanis satu orang yang tersisa dari Kings tadi ya. Yang dimana juga sebenarnya dari GPX juga posisinya enak, ada double vector juga satu orangnya dan bisa banget untuk natakin. Tapi kali ini sepertinya EVOS mendengar area peperangan yang habis terjadi antara GPX dan juga teman-teman dari tim Kings tadi, ya, tapi Kings. justru bakal jadi sulit juga buat EVOS karena posisi EVOS ini adalah posisi Kings sebelumnya dan Kings juga harus kalah karena kalau boleh gua mention posisi dari grounding juga tadi Kings emang udah sulit banget ya. Mereka harus manjat-manjat, lompat-lompat, tetapi kali ini Split begitu berani membuka tembakan secara Justin Fear ke arah patahan. Ya, bakal berhancurkan Gluwalnya kali ini sementara Abu juga mau masuk dari arah belakang Justin. Sudah berhasil tuh bakal serang Mr. 05 bakal coba ending, gak nge-end, gak nge-end, gak keren. Sementara Street kali ini juga bakal masuk juga pertahanan dari tim Siren GPX yang kali ini bergerak sedikit lebih mundur. Sementara Abu sudah bergerak juga dan melihat pergerakan dari RRQ Hades yang kali ini menggunakan vehicle-nya dan bakal mengobrak-abrik area tengah zona. Sementara posisi grounding di Mars Electric dikuasai oleh tim EVOS dan GPX-nya mundur menuju ke arah bawah. Yoi, dan kali ini sepertinya RRQ hanya mencoba untuk ngedistract dari dua tim yang bakal mencoba untuk fight. Ya oke, ternyata cek ombak doang. Bersama dengan Regi Mr. 05
memutuskan untuk turun ke arah patahan. Ya, ini cukup sulit sih dari area yang diambil dari EVOS. Benar-benar sulit. Kenapa? Karena ada satu distraction menggunakan granat harusnya yang bisa mencoba untuk mendapatkan damage dari teman-teman EVOS-nya sendiri. Dan gue rasa di sini dari Street dan juga Mister 05 dari segi mereka punya resource tuh masih cukup oke. Walaupun di sini mereka hanya mengantongi 5 glue wall dan 4 glue wall. Tapi kali ini dia akan berhadapan lagi-lagi ada Dim. Waduh, berhasil menemukan seorang Azrael di sana, mengejutkan dari arah patahan, masih bisa melakukan gocek-gocek gerakan 378 dan ternyata Xindinya berhasil tumbangkan, tapi Devito terbelakang dengan 59-nya bakal menghancurkan Glow dan Azrael ternyata trending. Terlihat seorang Bion langsung dibuka Glow-nya dan Bion dia mau terlalu terburu-buru karena di belakang juga EVOS masih bisa ikut-ikutan untuk bersama seorang Bion kali ini. Chrono-nya dinyalakan, sama-sama ada Chrono. Devito bakal mengambil peruntungan untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, tapi di belakang sudah ada para player dari tim Rimo Arjuna. Sementara di atas seorang Java berhasil menumbangkan Regi Mister 05 dan Street masih ada di arah belakang bakal menjaga posisinya supaya tidak diketahui. Di arah lain juga Siro berhasil ditumpangkan. Dua orang dari RBL. Gardunya juga harus sudah terknockdown karena ada pertempuran 3 tim di arah yang lain. ILG masih coba untuk mendapatkan seorang Devito seorang diri. Di arah bawah sana masih ada Duel juga dipasang. Seorang Bian masih mengiri. Di arah bawah sana masih ada Duel juga dipasang. Seorang masih ada Street di arah belakang menahan pergerakan dirinya. Sementara di ILG hanya menyisakan 2 orang saja. Street masih bisa mendapatkan kill, tapi Rimo Arjuna ternyata harus sudah tumbang di posisi ke-7. Disayurin dari mana-mana. Dan Street pun harus sudah tereliminasi. Sementara Slider dengan pelontarnya kali seorang Souza dilontarkan ke arah pandang. Jadi sana hampir saja tumbang. Masih bisa menyelamatkan tetapi harus sudah terkena juga. Sementara ada Kiedis di sana, Pac-Man dan juga Valen masih berupaya bertahan. Masih ada Bion yang juga ternyata harus sudah mati, tumbang di posisi ketiga. Scooper tersisa sendirian saja dan ini bakal menjadi kesempatan emas untuk RRQ Hades karena menyisakan 2 lawan 1 saja. Siapakah yang bakal mendapatkan Buya? Coba bersabar terlebih dahulu Scooper. Udah nggak ada glue wall, Valen juga nggak ada glue wall, bergerak ke arah kanan. Scoopernya udah mulai nembak tapi masih ada Chrono dilawannya, match hitam dulu tapi 1 lawan 2 kali ini dimenangkan oleh tim RRQ menuju Kalahari. Let's go. Bung Evor, tadi katanya, tadi kata Coach Aka nih. Oke, apa tuh? Untuk predik yang bakal dapetin Buya, katanya kira-kira siapa tadi? Aka bilang siapa ya? EVOS ya? EVOS. Aka tadi bilang EVOS. Untuk dari tim NXL sendiri, mereka pegang RBR. Nah, dengan posisi drop zone yang sekarang, EVOS-nya tidak ada gangguan dan Kings pun tidak ada gangguan. Dan kalau kita ngelihat RBR kali ini bertemu dengan Onyx Olympus, ini bakal jadi sesuatu yang aham cihui banget nih. Waduh, aham banget gini kan. Padahal kalau kita lihat secara memang kepentingan mereka sama-sama mempunyai kepentingan ini juga. Sekarang kita masih belum melihat ini pertarungan ataupun terjadi. Tapi seorang Justin dapatin seorang Street menggunakan AC acting-nya dari arah rumah sekitaran Refinery, tapi juga seorang sudah ada RRQ, granat lagi-lagi dari Mister 05 yang kali ini granatnya udah habis, harus sudah sulit untuk menghajar dari GPX. Dranix tumbang di posisi ke-7 Bung Evo. Iya, ini dari 6 tersisa dengan 19 orang yang masih hidup, tentu ini masih karena teman-teman dari EVOS. EVOS Divine dimana kalau JNA berhasil jatuhkan oleh seorang Mister 05 dengan pelontaran dan akhirnya pun Kimmich akan mempertahankan posisinya signifikan. Regi 05 kali cukup sulit mengurung dirinya, tetapi harus masuk ke dalam zona selanjutnya. Sementara ada juga di PX yang bakal masuk. Rimo juga kali ini berada di arah luar. Justin juga kesulitan kali ini melemparkan granat juga dalam jatah. Jafra berhasil melakukan Valen dan Devito harus sudah ditumbangkan. Jafra berhasil melakukan Valen. Devito, waduh EVOS-nya ternyata terkena granat dari seorang Justin karena posisi dari Regi sulit. Aduh, Gadis, Pac-Man di sana bakal dipanis di arah luar zona. Rimo-nya tumbang dan Buya untuk Island of Gods di Jogen Body. Wow. Di match selanjutnya. Yes, ini dia. Round ketiga di map Purgatory. Kali ini tentunya adalah map terluas di game Free Fire Battleground. Dan pesawatnya langsung kita terbangkan dari area Marble Works menuju daerah Volge. Dan seperti biasa, The Prime-nya menghuni area Crossroad dan juga EVOS. Kalau kita lihat dari rotasinya bakal menuju di area Madhouse dan itu adalah memang rumah mereka, Kak Baby. Yoi, dan gua rasa di sini akhirnya EVOS tetap masih turun di area Madhouse yang tidak mau bergerak kemanapun ya. Karena di sini untuk di Purgatory sendiri drop zone-nya benar-benar nggak ditabrak sama tim-tim manapun. Tapi kalau kita perhatikan juga Brazilianya akhirnya masih dengan tim yang sama juga, ada IOG, GPX dan juga Dranix yang tentunya masih berkutat di satu kesatuan dari Brasilia juga. Dan ternyata di area 4G-nya ada
ada 2 tim yang turun bersamaan. Ada yang dimana dia udah dapetin vehicle. Dan ini bisa jadi kita flashback lagi waktu di match pertama. Bisa jadi nih, waktu zona lumayan menyusut dan dari area RQ dapetin info zone, dia langsung dapetin komponen yang cukup enak juga. Nah, Brakin menggunakan vehicle sebagai tempat pertahanan permanen itu cukup oke. Iya, itu adalah kemungkinan aja bisa dibilang adalah salah satu strategi baru daripada teman-teman RRQ, di mana juga di round sebelumnya mereka berhasil buya ya KBB ya di tes ombak pertama, namun kali sudah di danger juga. Boom, ada circle mental ke arah teman-teman EVOS, dan ini tentunya EVOS menurut gua dia udah ada di posisi yang emang bener-bener enak. Di bawah itu sudah ada dari tim Kings yang berada di lower groundnya, juga Force Raiders yang kalau mencoba untuk naik ke daerah high grounding pasti bakal ditatakin oleh teman-teman EVOS Esports. Yes, ini dia, dan kita bakal lihat sepertinya dari EVOS sendiri yang sudah mendapatkan area rumah batu juga, sudah mencoba untuk setup defense di area sana, memantau pergerakan cukup luas-luasnya, di mana area field harusnya tuh tadi masih ada 1 tim di sana ya kalau nggak salah TP. Dan di atasnya itu kalau nggak salah ada teman-teman dari Emerus ya. 2 kali Bruce itu di knockdown sama 1 granat, 2 granat dari Sambion. Dan itu mencoba kalau lu dapetin teman lu yang memang sudah ke knockdown di posisi kompon yang sangat sempit, pasti lu panik. Apalagi tadi banyak banget sempat ada glue wall juga yang nutup jalannya masuk dari teman-teman RBR. Tapi nggak kehabisan akal untuk teman IOG yang dimana dia bisa memutar, dia masih ada celah di mana tadi itu ada jendela yang benar-benar langsung ditatakin banget sama teman-teman dari IOG. Yaps. Kalau gue sedikit salahin, Steel berada hera gurunya kali ini bakal tapping dulu, nggak ending, nggak keren. 3 kill sendirian nih 05. Wow. Ini kayaknya akan kabuya kepada teman-teman EVOS, karena kalau gue perhatiin dari EVOS sendiri tuh dia dapetin high ground-nya, dan kali bener-bener sulit karena circle-nya bentar lagi bakal menyusut, dan bener-bener sakit itu dia Airo dieliminasi di posisi keempat. Ya, dan dimana quadra kill berhasil untuk diperoleh dari Mr. 05, dan kali ini dari EVOS bakal mencoba untuk natakin teman-teman dari IOG yang posisinya bakal berada di bawah sana. Bion mencoba untuk mendapatkan 1 obstacle-nya yang cukup oke banget. Dan ada tapping dari Jafra kali ini. Bion bakal segera di cover, dan itu dia Jafra berhasil untuk mendapatkan 1 orang dari Mr. 05. Yes, itu dia menggunakan MX2B yang emang MR05 Cengrai ditumbangkan begitu aja, namun di area bawah ada Onyx Olympus atau Landa Kuning yang mencoba ngeplanking membelah pegunungan di bawah sana. Namun Jafra nggak bakal diamkan aja, 1 purna boleh masuk, connect bener-bener sakit kali tembakan dari seorang Jafra, dan nggak sampai daripada itu aja bakal ada tapping balasan daripada teman-teman EVOS yaitu Sams 13 yang coba untuk natakin ke arah Jafra. Iya, dan ini sih posisinya benar-benar cinta segitiga ya. Tadi di atas ini ada EVOS juga, masih nggak ada yang dapetin namanya zona terakhir. Bener posisi sulit, tapi cukup enak juga harusnya dari EVOS. Tapi EVOS bener-bener harus kebagi posisinya dari IOG dan juga Onyx Olympus yang Gare sendiri ternyata berhasil dapetin Bion. 1 orang dari IOG maksud gua, dan ini yang dimana berarti IOG memang sudah nggak bisa berbuat banyak, nggak bisa do something yang terlalu berlebihan karena memang visionnya ambil 1 pergerakan bagus, dan kali ini ada Zizia dijatuhkan. Lord kali ini tereliminasi juga, begitu pula Tayo didapatkan oleh Jafra. Namun kali ini posisi dari EVOS lebih mengambil alih groundingnya, dan juga benar-benar enak walaupun Sam 13 harus terjatuh kali ini. Masih ada Power Wing Global, dan juga Jafra masih diuntungkan dengan posisi cukup unik, dibantu pula oleh Azir untuk natakin 1 duel di depan sana, dan juga terkosong lagi merasakan tembakan yang emang bener-bener mengkeoskan. MX2B dari sarang Jafra, di mana MR05-nya harus dijatuhkan oleh Bareta. Kali ini Jafra bener-bener mendapatkan MR05 beberapa kali menjatuhkan dan akhirnya didapatkan. Namun kan dari bawahnya sudah ada Zizia dengan senjata AWM-nya tanpa ada medkit lagi, mencoba untuk PD natakin ke atas. Namun kali ini circle-nya bakalan menyusut lagi. Di sebelah kanan Azril turun mencoba nyambangin teman-teman dari Onyx, berpapasan dijatuhkan kali ini 1 orang shotgun. 6 kali eliminasi di posisi ketiga. Namun kali ini Abu mencoba menghancurkan 1 gol di sana. Di sebelah kiri EVOS kali ini ada Zizia berdua kali. One on one, dan itu dia Buya Landa Kuning EVOS yang harus Here we go, ini dia untuk di selanjutnya tentunya di Bermuda, yang dimana kita akan terbangkan pesawat kita setinggi-tingginya, dan dari masing-masing tim yang bakal mencoba untuk mendapatkan drop zone mereka masing-masing. Ini dia Survivor, kita bakal lihat dari semua tim sudah langsung meluncur aja terbang bebas dari pesawatnya, dan kita bisa lihat dari EVOS Divine yang bakal objektif turun merebutkan observatorinya dari Kings kali ini. Waduh, Kingsnya nih nggak ada nih. Kingsnya nggak ada ke observe ya. Kalau gue lihat ternyata Kingsnya bergerak menuju ke area mil. Onyx Olympus juga bergerak ke sebelah kanan, dan ini emang agak sedikit jauh sih kayaknya
kalau buat mau gerak ke area Captain ya. Ya, dan di sini kita bisa Kenakan sementara EVOS nah yang masih belum dapat kill sudah ada di late game. Kegencet itu, coba keluar dulu, gua gak bisa keluar nih. EVOS-nya malah 2 orang tumbang dan Sam tersisa sendirian. Sayernya harus sudah ditumpang di posisi 8. Coba dengan pada saya kali selang Sam berhasil melakukan 1 orang, malah Kezel ternyata yang berhasil mendapatkan killnya ke arah Legolot karena Sam 13 masih bisa bertahan terlebih dahulu dan RRQ sudah mengantongi 10 poin eliminasi Bimbun. ya ini dia ya pertempuran. Ada, tetapi kali ini ternyata EVOS-nya sudah tereliminasi sementara Gardu pun harus tertumbangkan karena Dia tahu sebenarnya posisi Onyx itu bisa aja chance dapatin Buya. ya. Karena poinnya juga dari Onyxnya sendiri tuh kayak masih utuh dengan 3 Indonesia. Stay terus Kita malam hari ini di sini kembali lagi pertengahannya di kelihatan dan sudah area Mamut menuju tidak akan terjadi keulang lagi untuk kedua kalinya antara Onyx dan juga RBR. Tapi di sini gue mau sedikit ngebahas sih, ada satu tim yang gue pengen spotlight. apa tuh? Tadi di game pertama sampai game ketiga di awal itu memang tadi ada tim Kings yang memang bermain tanpa adanya Straw Hat yang Ya. menjadi satu in-game leader yang kita tahu Straw Hat ini memiliki kalkulasi ataupun perhitungan yang cukup matang untuk bisa masuk ke dalam setiap zonanya. Dan tadi di match pertama, match kedua, match ketiga tim Kingsport, dan kita lihat di sini ada satu mobil yang dipakai, bahkan 2 yang dimana satu tim dari sana GPX harus tertahan karena mobilnya tertabrak oleh pagar beton Bigan. Nyangkut, buset, kali ini gak bakal dilepasin Mr. 05, sempat mundur tapi langsung bergerak kembali menuju ke arah depan. Pertahanan dari tim Siren GPX yang kali ini bakal coba dilululantakan, tetapi untuk EVOS harus berhati-hati karena di sana RRQ Hades sudah mulai mendengar suara-suara tembakan yang dikeluarkan oleh tim EVOS, bahkan suara vehicle yang digunakan oleh tim Siren GPX hampir terjadi malapetaka di area. Ada yang terjatuh entah dari mana, tapi kalau kita lihat juga sudah ada King yang sudah berkara EVOS di mana Sam 13 akan berdua dengan salah Kezel yang langsung coba terobos dan akhirnya Kezel tertangkap Bigan. Langsung ditembak oleh Sam 13, kali ini masih bisa untuk menggolong inherentnya kembali. Satu orang juga harus tertumbangkan dari seorang Austin Griggs dan Sam 13 langsung melakukan ada Krono di sana ditembak oleh Sam 13. Tapi Abu masih belum cari ending. Malah Mr. 05 juga harus terus karena Dave kali ini begitu menggila. 2 orang terakhir dari tim EVOS kali ini bakal coba untuk melakukan fight terus menerus menuju ke arah Kings Esports yang hanya menjaga Straw Hat sendirian saja. Tidak mampu melakukan penyelamatan. Ada Dranix juga ternyata di sana yang ikut-ikutan bahkan menuju ke arah pertempuran yang terjadi. Straw Hat melihat seorang Thor knockdown. Masih bisa untuk nge-end, gak karena kali ini 1 lawan 1 yang bakal terjadi. 2 orang kapten. Aduh, buset dah, ya ampun. EVOS masih bisa bertahan di atas sang raja, tapi Dranex juga kali sedang bertempur bersama dengan Red Bull Ramelian. Garda dengan dominasi Sangat untuk bisa kapten teman-teman dari Rimo, dan ternyata Haidan mendapatkan seorang Sam 13 yang menjadi pemain terakhir untuk tim EVOS Divine. Tapi terlihat juga di sana, dan ternyata RRQ Hades didapatkan oleh seorang Gare yang dimana Jars menjadi pemain terakhir. Tapi kalau kita lihat juga tertangkap oleh satu pelopor dari seorang Gare, dia berhasil melakukan satu knockdown dan bakal cukup pakai Justin di sana. Jangan berbeda dengan pun tim Siren GPX yang berhasil mendapatkan buyanya. Master League Season 4 Divisi 1 untuk di minggu hari ini ataupun di hari Sabtu ini kita lihat di antara grup B dan juga grup C. Siapakah yang mengamankan Buya untuk match terakhir kita? Silakan. Oke, kita lihat kali ini back to the Purgatory, dan rupanya pesawat terlalu tidak adil kali ini karena diterbangkan langsung dari pertengahan antara Madhouse dengan Skylet menuju daerah Firebridge. Ini tentunya kayak bener-bener bingung banget karena perbelahan atau arah pesawat emang bener-bener nggak sesuai dengan prediksi para pemain kita malam hari ini. Jadi kemungkinan besar banyak tim yang bakal saling tabrak-tabrakan di early game. Wah, emang ini mungkin menjadi keinginan untuk seorang pilot untuk mengadu domba ke arah 12 tim yang akan bermain di match terakhir. Dan secara kalau kita berbicara masalah tidak adil, tentu tidak adil. Yang menemani kalian di final week besok. Iya, tapi kalau kita lagi back to the game di mana sudah ada tim EVOS yang ditatakan oleh TP
TP dari itu RR9 menggunakan double baretanya. Tapi nyatanya justru dari dua pemain EVOS berhasil mendapatkan satu compound ataupun satu obstacle permanen batu besar, di mana kalau kita lihat juga Abu sudah mulai terpantau lagi, satu tembakan mulai dilepas tapi ternyata masih belum bisa connect ke arah pemain yang dimana EVOS Divine lagi sulit banget untuk masuk dalam zona selanjutnya. Iya, harus bener. Jadi ini dari EVOS Divan niat mereka ingin mengamankan Tayo nih. Ya. Tapi rupanya di Tayo sudah ada tim TP dari Hayu dan Tuar Arnen, dan yang mana Tuar Arnen kalau kita spot tadi berhasil menculik MR05. Jadi itu adalah informan banget ya, dan juga kali ini sudah ada MX2G yang digunakan, satu pelurnya masuk ke arah Abu. Jadi itu benar-benar memukul mundur teman-teman EVOS Divine. Rupanya tidak. Ingin disambangi, ingin digeber dua orang ini Bang For. Oke, bakal coba untuk digeber, dimana kalau kita lihat sudah ada glowal yang dipasang satu persatu menuju ke arah rumah kuning. Abu sudah mulai turun dari motornya, langsung terobos. Jadi didapatkan oleh seorang Mr. 05 dan akhirnya Abu langsung melakukan eliminasi secara instant kill ke arah pemain tersisa dari Tap The Prime, yang dimana hanya tersisa 2 orang saja, Azuri. Waduh, awalnya Tepeng distract EVOS, tapi EVOS nggak gentar. Malah melakukan agresi 1 M79 dari MR05, memakan satu korban, dan tentunya dari Abu udah nyadar itu, menggunakan dan memanfaatkan resource senjata dapeknya. Mannya nggak mau mengambil kerugian. Dan itu dia Ridersnya rata dan juga secepat kilat granat digunakan oleh MR05. Encang Regi mengeliminasi RRQ. Waduh, ini timing waktu yang tepat banget dari EVOS Divine habis ngerasain The Prime bergerak, melihat ataupun mendengar ada notif tanda panah merah yang terjadi di area compound ini, di area open field menuju ke arah campsite. Mereka melihat banyak sekali pop-up global yang terjadi antara tim First Rider dan juga RRQ, dan pada akhirnya satu posisi ketika dari RRQ menang melawan First Rider, ada penumpukan 3 pemain itu, ada posisi yang tertahan oleh teman-teman EVOS Divine yang berada di rumah batu, dan Island of God mau nggak mau kalau mereka memutar lagi ke arah kanan, itu akan secara posisi mereka akan terhit dengan cukup luas dari vision yang didapatkan oleh teman-teman dari Kings ataupun dari Dranix Esports. Yaps, dan kalau kita lihat Kingsnya emang bener bakal mengamankan satu kompon tenda, dan juga di sisi sebelah kiri Dranix pelan-pelan beranjak masuk. Begitu pula Kingsnya udah mulai coba untuk tapping, namun kali ini sudah Azril bener aja dijatuhkan, dan juga Jafra menggunakan satu senjatanya. Namun kalau kita lihat di sini ada 2 tim EVOS Divine berdua dengan Island of God, dimana kalau kita lihat sudah ada spam granat yang dilakukan. Seorang Beyond tertangkap yang menjadi satu fragile dari tim ROG, dibalas oleh Mr. 05 dengan penggunaan pelontar yang on point, langsung mengenai target ke arah pemain yang tersisa. Tapi kalau kita lihat juga sudah ada tembakan-tembakan dari jauh Kings Esports, yang dimana kalau kita terus memberedel teman-teman EVOS Divine yang terlihat secara street tertembak, dan ternyata justru di belakang sana ada pemain Dranix yang cukup menyulitkan teman-teman Kings Esports, dan akhirnya menculik 2 orang sekaligus dari King Esports, Azuri. Yap, kali ini sudah MR05 mencoba gerak maju. Dranix dieliminasi jemput sekian, namun kalian bingung dari seorang MR05 bakal coba untuk didapatkan karena seorang Raf bersembunyi balik luarnya, di mana di luar dan rupanya EVOS Divine berhasil mendapatkan buyanya di round ke-6 sesuai kata-kata dari Not tadi. Wow, ini sesuai dengan permintaan ataupun ucapan dari Notot yang memang di match terakhir. Selamat untuk RRQ Hades berhasil mendapatkan 20 poin untuk grup C pada malam hari ini. Setelah kita roasting kemarin, panaslah si beliau ya. Dan EVOS Divine juga 71 dan 71 juga poinnya ya, bersama Island of Gods, Onyx Olympus di round ke